Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, amin ya rabbil alamin. Para ummahat Majelis Ta'lim Al-Amin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wal asatidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sedang membahas itolatul imam ar-raq'ah al-ula. Imam memanjangkan rakaat yang pertama. Artinya rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Ini terakhir kita bacakan. Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi hadis ini, kemudian nanti kita baru melanjutkan. An Abi Sa'id qala laqad kanat salatu zuhri tuqam fayadhhabu zahib ilal baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'ah al-ula mimma yutawwiluha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia menuturkan salat zuhur sudah diiqamati. Kemudian ketika itu ada seseorang yang pergi ke Baqi'. Untuk apa? Untuk menunaikan hajat. Setelah menunaikan hajat di Baqi', dia berwudu. Kemudian dia datang ke masjid untuk sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat zuhur. Dan Nabi sebagai imam tentunya masih berdiri di rakaat yang pertama, di mana beliau memanjangkannya. Ibu bayangkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tentunya yang asli, yang awal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa dilihat berapa kali berapa itu sampai sekarang diabadikan. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan para sahabatnya sholat. Awalnya segitu-gitunya Masjid Nabawi. Nah, ibu mengetahui Baqi. Baqi itu makam Baqi gitu, itu ke arah sebelah kiri pojok, cukup jauh. Kalau jalan dari Masjid Nabawi ke arah Baqi cukup jauh. Nah, ketika sudah diiqomati sholat zuhur, ada seseorang yang perlu hajat sehingga tidak gabung sholat bareng langsung dari awal bersama Nabi. Dia harus menunaikan hajatnya sehingga pergi ke Baqi. Setelah selesai hajatnya dia berwudu, kemudian kembali ke masjid. Ternyata Nabi SAW masih di rakaat pertama, menunjukkan rakaat pertama dipanjangkan. Jadi kalau ibu misalnya bermakmum menjumpai imamnya rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, memang demikian afdolnya. Dan sekarang ibu sudah tahu dalilnya. Dalilnya hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dalilnya. Jadi rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Kalau sholatnya 3 rakaat, kalau sholatnya 4 rakaat, ini kan baru pembahasan rakaat yang pertama. Para ummahat rahimakumullah, selain rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, demikian pula 2 rakaat yang pertama lebih panjang dari 2 rakaat yang berikutnya. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Maka 2 rakaat yang pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang berikutnya. Sholat isya berapa rakaat? 4. Maka 2 rakaat yang pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang berikutnya. Jadi ini kita lebarkan pembahasan karena di dalam buku kita hanya mencantumkan bab memanjangkannya imam pada rakaat yang pertama. Selain ini yang perlu kita ketahui, imam juga memanjangkan 2 rakaat yang pertama. Ibu, kita bacakan dalilnya. Tapi dalilnya ini sebuah kisah agak panjang, gak apa-apa ya Bu. Hadisnya hadis Bukhari Muslim. Syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar radhiyallahu an fa'azalahu wasta'mal alaihim Ammaran fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli farsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq inna haula'i yaz'umun innaka la tuhsinu tusalli. Qala Abu Ishaq ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ukhrimu anha atau ma akhrimu anha usalli salat al-isya farqudu fil awwalin wa akhifu fil ukhrayain. Qala dzaka dhann bika ya Aba Ishaq farsalamahu rajulan aw rijalan ilal Kufah fasala anhu ahlal Kufah wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufan hatta dakhala masjidan li bani Absin faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usama bin Qatadah yukna Aba Sa'da qala amma idza nashattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wa la yaqsimu bisawiyah wa la ya'dilu fil qadiyyah. Qala Sa'ad amma wallahi la ad'uwanna bi thalath Allahumma in kana 'abduka hadha kadiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil
umrahu wa atil faqrahu wa arridhu bil fitan wa kana ba'du idza su'ila yaqul syekhun kabir maftunun asabatni da'watu Sa'ad qala Abdul Malik fa ana ra'aituhu ba'd qad saqata hajibahu ala aynaihi minal kibar wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yahmisuhunna. Ini hadis Bukhari Muslim. Penduduk Kufah melaporkan ihwal Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin menjadikan Sa'ad sebagai gubernur di Kufah. Nah, penduduk Kufah melaporkan kepada Umar bin Khattab, gimana ini Sa'ad gak becus jadi gubernur. Yang kemudian Umar bin Khattab menurunkannya dan menggantikannya dengan Ammar. Gimana sih kisahnya sih? Di antara yang dilaporkan begini. Saat ini sholatnya nggak bagus, sholatnya buruk, sholatnya jelek. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil Umar bin Khattab, ya Aba Ishaq, kunyahnya Aba Ishaq. Pendudukmu ahli Kufah menilai sholatmu buruk, gak bagus. Maka Abu Ishaq saat menjawab, demi Allah, aku tidaklah sholat untuk mereka kecuali sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Aku tidak ngubah-ngubah tata cara sholat sebagaimana yang aku dapati dari Rasulullah SAW. Ketika sholat Isya, aku panjangkan di 2 rakaat yang pertama dan aku ringankan di 2 rakaat yang kedua. Terus buruknya di mana? Terus jeleknya di mana? Wong aku sholat seperti sholatnya Nabi yang pernah aku jumpai. Nabi sholat dengan 2 rakaat pertama dipanjangkan dan 2 rakaat yang kedua diringankan. Itu jawaban Sa'ad Abu Ishaq. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wis begini, ini utusan saya utus untuk membarengin kamu, coba sidak ke Kufah, datang ke masjid, tanyakan kepada mereka perihal Sa'ad dan lihat jawabannya. Kemudian berangkatlah dan tidak ada masjid kecuali didatangi. Kemudian mereka ditanya, gimana tentang Sa'ad? Oh, Sa'ad bagus. Datang ke masjid lain, gimana tentang Sa'ad? Setiap masjid dicari informasi tentang Sa'ad. Semuanya mengatakan bagus. Ada satu masjid namanya Masjid Bani Absin. Di situ seseorang berdiri namanya Usamah bin Qatadah yang kunyahnya, julukannya Abu Sa'dah. Dia mengatakan, oh Sa'ad, Sa'ad ini bulat ruwet bahasa kita begitu, Bu. Kalau bagi nggak adil, kalau memutuskan nggak adil, jadi jelek-jelekan Sa'ad. Maka Sa'ad kemudian merasa dizolimi. Maka Sa'ad mengatakan, aku akan doakan sebanyak 3 kali. Allahumma in kana abduka hadza kadiban
qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa'atil faqrahu wa'aridhu bil fitan. Ya Allah, jika hambamu ini, maksudnya yang ada di hadapannya Abu Sa'dah atau nama aslinya kok Usama bin Qatadah, kalau dia ini yang menjelek-jelekan aku, dusta, dia tidak menginginkan kecuali riya dan sum'ah, ya Allah, panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakiran untuknya, dan liputilah dia dengan fitnah-fitnah. Saat berdoa sebanyak 3 kali, mendoakan keburukan orang yang dipandang mendolimi dirinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada waktu-waktu berikutnya, orang yang didoakan keburukan oleh Sa'ad, dia dijumpai di jalanan sebagai orang yang sudah sepuh, kemudian alisnya panjang menutupi matanya, dia menggoda-goda cewek-cewek, jadi nggak normal. Sambil mengatakan, aku begini karena doanya Sa'ad, aku begini dampak dari doanya Sa'ad. Baik Ibu, ini hadis Bukhari Muslim. Jadi dari kisah ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama yang terkait dengan tema dulu, bahwasanya sholat itu yang utama 2 rakaat pertama dipanjangkan daripada 2 rakaat yang berikutnya. Selain rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, kalau dilihat secara keseluruhan prakteknya 2 rakaat pertama lebih panjang daripada 2 rakaat kedua. Hadisnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, gimana dikatakan sholatku buruk? Aku sholat sebagaimana yang aku lihat dari Rasulullah SAW. Berarti tata cara sholat Nabi 2 rakaat pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang berikutnya. Rakaat 1-2 lebih panjang daripada rakaat 3-4. Demikian pula kalau maghrib hanya 3 rakaat, 2 rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang ketiga. Ini tambahan faedah atas apa yang sedang kita bahas, di mana yang sedang kita bahas hanya menyebutkan poin rakaat pertama dipanjangkan melebihi rakaat kedua. Baik, sekarang faedah yang lainnya. Apa faedah yang lainnya? Faedah yang lainnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengarkan keluhan warganya. Umar bin Khattab mendengarkan keluhan warganya, dan bukan sekedar didengar kemudian dibungkus kemudian dibuang. Namanya mendengarkan itu di follow up-i. Karena namanya warga mengadu suatu masalah, berarti mereka butuh solusi. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Kirim orang untuk check and recheck, untuk klarifikasi, benar nggak yang dilaporkan. Maka kirim orang untuk melihat kebenarannya apa yang dilaporkan itu. Ini penting sekali Bu, karena kadang-kadang ada pemimpin, warganya laporan, hanya didengarkan saja, ditampung saja. Setelah ditampung apa? Dibungkus, dibuang. Artinya tidak diapa-apain, didengarkan saja. Malah ada yang tidak demikian, dari awal tidak mau mendengarkan keluhan. Gak bagus. Pemimpin itu harus mendengarkan dan menfollow up-i karena mereka butuh solusi. Kemudian yang ketiga, ada faedah apa? Di dalam hadis ini Umar bin Khattab akhirnya mengganti apa tidak? Mengganti. Saat diganti siapa?
Saat diganti oleh Ammar sebagai gubernur di Kufah. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok diganti? Kenapa kok diganti? Padahal kan sudah cek and check, sudah klarifikasi. Saat tidak ada masalah, saat tidak ada masalah, malah yang ngata-ngatain dengan keburukan Allah hukum, karena berarti mendolimi Saat. Pertanyaannya kembali, kenapa diganti? Kenapa diganti? Kenapa diganti? Jawabannya adalah mengantisipasi terjadinya kerusakan itu lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Ini kan saat gak ada masalah kok diganti. Iya, memang tidak ada masalah. Memang tidak ada masalah, tetapi ketika dipertahankan yang terjadi adalah kerusakan dan hingar-bingar dan yang lainnya, ya sudahlah, diganti untuk mengantisipasi kerusakan. Padahal dia orang yang tidak ada masalah. Jadi ada kalanya begitu Ibu, ada kalanya begitu orang tidak ada masalah, tetapi ketika dipertahankan di situ suasananya tidak kondusif, maka mesti diganti dan pihak yang diganti itu mengalah pertimbangannya demi kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian ada faedah apa lagi dari hadis ini? Ada faedah doanya orang yang didolimi itu mustajab. Lah, dia difitnah-fitnah demikian, padahal rakyatnya pada mengetahuinya baik, orang yang baik, adil dan seterusnya. Tetapi kok ada orang malah ngata-ngatain yang buruk, maka saat merasa didolimi, maka mendoakan keburukan sebanyak 3 kali. Hati-hati dengan doanya orang yang dizolimi. Bagaimana biar kita tidak terkena doanya orang yang dizolimi? Caranya bagaimana? Ya jangan berbuat zalim gitu caranya. Caranya jangan berbuat zalim. Ibu-ibu rahimakumullah, sampai Nabi itu mewanti-wanti kepada kita, jauhilah oleh kalian 2 hal yang melaknat. Apa 2 hal yang melaknat? Yang pertama tempat berteduh, yang kedua sumber air. Sumber air, orang pada ngambil air di situ untuk kebutuhan. Orang berteduh itu tempat umum, orang butuh berteduh. Kok kemudian kita berbuat nakal di situ, misalnya kencing di tempat sumber air, atau kemudian menaruh kotoran, mohon maaf, buang dahak di tempat berteduh. Ini mendatangkan laknat. Jadi bisa saja laknatnya berupa mendoakan keburukan. Naudzubillah min dzalik, kalau kita didoakan keburukan. Termasuk mohon maaf, pergi ke toilet umum, merasa sudah bayar, asal sudah bayar nggak usah disiram, udah bayar kok. Kemudian orang berikutnya merasa didolimi, kemudian misu-misu dan seterusnya, itu bentuk melaknat. Apakah dia berdosa yang misu-misu? Bisa jadi dia tidak berdosa, karena yang menyebabkan dia misu-misu siapa? Ulah orang yang sebelumnya yang tidak nyiram bersih begitu. Ibu, orang ketika didolimi kemudian mendoakan keburukan, apakah berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Orang yang didolimi kemudian mendoakan keburukan, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena perbuatan demikian, mendoakan keburukan, itu ada sebabnya. Jadi yang berdosa itu yang menyebabkan, yaitu orang yang berbuat zalim. Nah, ini kita lebaran pembahasan sekalian. Membikin acara sampai nutup jalan raya, dibikin terop dan yang lainnya, itu jalan raya, bukan jalan perumahan. Kalau jalan perumahan itu haknya perumahan, warga sepakat ya selesai, izinnya ke RT atau RW. Yang kita maksud jalan umum, jalan raya.
sehingga orang terganggu, harus muternya muter-muter, orang luar kota lagi nggak tahu jalan kemana-mana, tambah jauh. Dolim apa tidak? Dolim apa tidak? Makanya ibu jangan bikin acara di jalan raya, bikin acara di gedung. Nah, kalau harus membuat acara di jalan raya, termasuk ini ibu, sampai sekecil-kecilnya kita ini jangan sampai berbuat kezaliman, sampai sekecil-kecilnya. Misalnya ibu, misalnya jalan semampir atau jalan Medoan, itu kan kanan kiri pertokoan. Kalau kita perlu sesuatu dan kita parkir mobil di situ lama-lama, kira-kira ada yang gelendeng apa enggak? Gelendeng itu apa gelendeng ya? Grundel. Kita perlu, kita posisinya sedang bawa mobil dan parkirnya lama-lama sehingga kemudian bikin antrian panjang di belakang karena gantian jalannya, kira-kira ada grundel apa enggak? Ya, maka jangan lakukan. Grundel itu bentuk laknat oleh mereka kepada yang melakukannya. Bentuk laknat dari mereka kepada yang melakukannya, jangan lakukan. Dan kita seringkali saling nasihati, misalnya jalan sama teman atau sama siapa, sebentar butuh ini, kita nanya kira-kira lama apa enggak, wah kayaknya enggak lama, ya sudah jangan, kita jalan aja, nanti kita beli kembali pakai motor, biar tidak berhenti lama-lama, ya Bu ya. Jadi penting sekali karena doanya orang yang didolimi itu mustajab. Baik, jadi di dalam buku yang sedang kita bahas, sekali lagi, sholat yang utama, rokaat yang pertama lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Kita tambah poinnya, 2 rokaat yang pertama lebih panjang daripada rokaat yang berikutnya, 3 dan 4. Selesai nggih? Sekarang yang berikutnya, kita tambahkan yang baru saja kita bahas, bahwasanya 2 rakaat yang pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang berikutnya. Adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Yang sedang kita bahas Abu Sa'id Al-Khudri, kita nukilkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang lainnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu fi dzuhri fi raq'atainil ulayaini fi kulli raq'ah qadra qiraati 30 ayah wa fil akhar baina nisfi dzalik wa kana yaqumu fil asr fi raq'ataini al ulayaini qadra 15 ayah wa fil akhar baina qadra nisfi dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di 2 rakaat yang pertama masing-masing setiap ayat sekitar 30 rakaat. Sekitar 30 ayat. Adapun 2 rakaat yang kedua separohnya. Demikian juga ketika sholat asar, Nabi 2 rakaat yang pertama membaca sekitar 15 ayat. Adapun 2 rakaat yang berikutnya separohnya. Jadi ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menguatkan bahwa 2 rakaat yang pertama lebih panjang dari 2 rakaat yang berikutnya. Dan 2 rakaat yang berikutnya 3 dan 4 durasinya separuh, sekitar separuh dari durasi rakaat pertama dan kedua. Kemudian dari hadis ini ada faedah yang lain. Mana yang sholatnya lebih dipanjangkan, zuhur atau asar? Zuhur. Zuhur lebih panjang daripada asar. Zuhur lebih panjang daripada asar. Nanti isya lebih panjang dari semuanya. Yang paling panjang subuh. Yang paling panjang subuh. Yang paling dipendekkan maghrib. Ini sholat yang utama.
Selesai, sekarang kita lanjut. Ibu sudah ketemu ibu? Sudah ya? Wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatihi. Wajib mengikuti imam dan haram mendahuluinya. Ketemu ibu? Ketemu? Bu? Ketemu ya? Iya, dari tadi masa belum ketemu. Ya Bu ya. An Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu, wa idza rafa'a farfa'u." Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk disempurnakan, untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika dia sujud, maka sujudlah. Jika dia i'tidal, maka i'tidallah. Ibu perhatikan redaksinya. Ibu ada tulisan Arabnya apa enggak Ibu? Ada, baik, ibu perhatikan redaksi Arabnya. Karena kalau lihat terjemahnya, ibu nggak bisa membedakan atau kurang bisa memahami. Ibu lihat, faida kabbaro itu fi'il madi, kabbaro artinya kalau sudah bertakbir. Yang berikutnya pakai fa dan fi'il amr, fakabbiru, maka bertakbirlah. Artinya makmum melihat kalau imam sudah bertakbir Allahu Akbar, maka langsung Allahu Akbar. Langsung. Jadi Allahu Akbar, sudah selesai takbir, maka disusul langsung Allahu Akbar. Yang berikutnya ibu lihat. Wa idza sajada, apabila sudah sujud, pakai fi'il madi, apabila sudah sujud, artinya imam sudah sujud secara sempurna, fasjudu, imam baru sujud. Tetapi segera Allahu Akbar, imam sudah sujud sempurna, makmum langsung Allahu Akbar. Demikian juga ketika berdiri dari sujud atau berdiri dari ruku. Berdiri dari ruku, sami Allahu liman hamidah, maka langsung Rabbana walakal hamd. Atau berdiri dari sujud, Allahu Akbar, sudah berdiri sempurna, langsung disusul Allahu Akbar. Jadi ibu, ini perkara yang gamblang, tetapi prakteknya sebagian kaum muslimin suka-suka mendahului atau barengin. Kita bukan jarang, terlalu sering melihat makmum mendahului imam. Kalau tidak mendahului, barengin. Jangan mendahului dan jangan barengin. Barengin itu keliru, mendahului lebih keliru. Yang benar gerakan makmum itu setelah gerakan imam. Patokannya apa ibu? Patokannya itu bar, betul sekali. Ketika imam Allahu Akbar, berarti imam sudah masuk gerakan sempurna. Ikuti Allahu Akbar. Kemudian imam ruku, Allahu Akbar. Ketika mendengar bar, itu berarti sudah sempurna ruku, makmum langsung nyusul Allahu Akbar. Ketika imam bangkit i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dengar itu dah, itu berarti sudah sempurna berdiri, disusul Rabbana walakal hamd. Kemudian imam sujud, Allahu Akbar, terdengar bar, berarti sudah sempurna sujud, makmum baru turun sujud Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi patokannya bar. Makanya di sini imam harus tahu ilmunya. Bagaimana biar makmum jangan sampai mendahului. Misalnya imam mau turun menuju sujud, dari posisi berdiri mau sujud. Dia sudah membaca takbir dari awal, masih posisi berdiri tegak sudah takbir Allahu Akbar. Untuk sujudan panjang itu Bu.
Ini menjadikan makmum bisa barengin. Apalagi imamnya sudah tua, turunnya susah. Allahu Akbar, sudah tua, turunnya susah. Makmumnya gregetan, bisa barengin. Jadi kapan aba-aba ketika imam turun sujud? Ketika sudah mendekati lantai, Bu. Bukan dari berdiri, bukan. Ketika sudah bergerak turun, mendekati lantai, baru Allahu Akbar. Kemudian ketika berdirinya kapan? Takbir ketika berdiri dari sujud. Ya jangan dari lantai untuk berdiri sudah membaca takbir Allahu Akbar. Apalagi kalau imamnya sudah sepuh ya Bu, dari duduk berdiri agak susah, ya nanti berpotensi makmum barengin atau malah mendahului. Nah, jadi lihat redaksi hadisnya, faida kabbaro, kalau imam sudah takbir, fa kabbiru, pakai huruf fa, artinya segera, maka bertakbirlah. Waida sajada, kalau sudah sujud, ada sudah sujud sempurna, fasjudu. Jadi jangan gregetan. Disebutkan di dalam hadis Al-Bara bin Azib, dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib kita bacakan hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dharu hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Kalau Nabi sudah selesai i'tidal sami Allahu liman hamidah, berikutnya mau apa? Setelah Nabi sudah selesai i'tidal sami Allahu liman hamidah yang para jamaah ikuti, berikutnya mau apa? Mau sujud. Kata Al-Bara bin Azib, tidak ada seorang pun dari kami yang memiringkan, mencondongkan badannya untuk sujud ngikuti Nabi. Tidak ada. Jadi Al-Bara bin Azib menegaskan, lam yahli ahadun minna, gak ada satu orang pun dari kami yang mencondongkan badannya untuk ngikuti Nabi sujud hingga Nabi benar-benar sudah sujud. Kira-kira terjadi apa nggak zaman sekarang? Jadi imamnya belum sempurna sujud, makmum sudah gregetan. Terjadi? Jadi sudah gregetan mau turun, imam belum sempurna sujud. Jadi ini hadis Al-Bara bin Azib. Lam yahni ahadun minna dhuhrahu, tidak ada seorang pun dari kami yang memiringkan punggungnya, mencondongkan punggungnya. Hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, hingga Nabi benar-benar sudah sujud terlebih dahulu. Makanya pakai aba-aba tadi. Allahu Akbar. Oh berarti sudah sempurna, makmum baru bergerak. Allahu Akbar. Baik. Kemudian sekarang yang di bawahnya hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yashhadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Ibu mohon dibacakan artinya Ibu, yang keras nggih. Barakallahu fiik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Tidak takutkah seseorang di antara kalian ketika mengangkat kepalanya sebelum imam untuk Allah jadikan kepalanya dengan kepala keledai, atau Allah ubah wajahnya dengan wajah
keledai. Ancaman apa bukan? Ancaman apa bukan? Ancaman. Gak takut. Hadis semacam ini seharusnya menjadikan kita takut untuk tidak sekali-kali mendahului imam. Untuk tidak sekali-kali mendahului imam. Nah, sekarang apa yang dimaksud makna ancaman ini? Kepalanya dijadikan kepala keledai gara-gara mendahului bangkitnya imam, atau wajahnya diubah dengan wajah keledai gara-gara mendahului imam. Penjelasan Al-Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, yahtamilu ayyarji'a ila amrin ma'nawi fa innal himar mawsufun bil baladah fastu'ira hadzal ma'na lil jahil bima yajibu alaihi min fardhis shalah wa mutaba'atil imam. Bisa jadi itu artinya mungkin maksud hadis Nabi ini adalah makna kiasan, bahwasanya keledai itu sering sekali digunakan untuk ungkapan kebodohan. Merupakan kebodohan kalau makmum mendahului imam, karena yang namanya makmum gerakannya mesti setelah imam. Kok mendahului imam berarti bodoh, itu maknanya. Jadi makna hadis ini adalah makna amrun maknawi, perkara yang sifatnya maknawi. Ini kata Al-Mubarakfuri. Bodoh amat sih, makmum kok mendahului imam, berarti keledai itu, gitu. Berarti keledai itu, karena keledai itu sering dijadikan simbol kebodohan. Sebagaimana kalau macan, simbol macan, simbol kuat. Kalau kuda, simbol kencang, itu kuda. Kalau macan simbol kuat. Kalau keledai, bodoh. Kalau orang Arab bilang sama orang yang gak paham-paham itu, atau orang yang bolot itu ya, anta himar. Anta kal himar gitu ya. Jadi maknawi, artinya maknawi. Tetapi begini Bu, kalau Allah menghendaki orang yang berbuat ini dijadikan benar-benar kepala keledai, bisa apa enggak? Ya bisa saja kalau Allah menghendaki. Bisa saja kalau Allah menghendaki. Intinya, apakah ini makna lugas? Apakah ini makna kiasan? Allahu a'lam. Yang jelas ini menunjukkan ancaman yang keras. Ini menunjukkan ancaman yang keras. Nah, apakah masih ada di kalangan ummahat yang mendahului imam? Enggak boleh. Tunggu ababa bar ya, tunggu ababa bar berarti sudah masuk sempurna diikutin. Kalau ummahat jadi makmum, artinya sholat di masjid ya. Artinya sholat di masjid itu jangan tertutup pet rapat. Jadi mesti ada space yang melihat depannya. Di antara faedahnya, ketika imam sujud tilawah, Allahu Akbar, ummahat tidak tahu gerakan ummahat ruku, padahal gerakan imam sujud. Kemudian imam bangkit berdiri untuk melanjutkan Allahu Akbar. Umat bingung, kok gak sami Allahu liman hamidah? Soalnya tidak melihat. Pada zaman Nabi ada hijab apa enggak? Pada zaman Nabi ada hijab apa enggak? Ibu, kan para sahabiah sholat di masjid bersama Nabi. Pertanyaannya, pakai hijab apa enggak? Enggak ada hijab, Ibu. Enggak ada hijab. Tidak ada hijab. Makanya Nabi bersabda, softnya wanita yang paling baik adalah yang paling belakang.
karena semakin jauh dari fitnah. Nah, kalau sudah ada hijab zaman sekarang, maka tidak ada masalah wanita di depan karena terhalangi oleh hijab. Jadi pada zaman Nabi tidak ada hijab. Sampai Nabi wanti-wanti, ada dalam hadis Bukhari Muslim, pastikan berdirinya wanita setelah lelaki sudah berdiri. Lelaki sudah berdiri, baru wanita berdiri. Kenapa? Ibu-ibu rahimanallah, pakaian yang dikenakan oleh para sahabat, apakah semuanya memakai pakaian yang wajar? Ibu, apakah para sahabat memakai pakaian, setiap orang pakaiannya wajar? Tidak, Ibu. Ada pakaian yang ala kadarnya, jadi satu helai kain diposisikan, diikatkan pada leher biar kedua pundak tertutup. Kemudian di bawah lututnya hanya sedikit, ya, hanya sedikit, sehingga ketika sujud dari belakang kelihatan. Makanya Nabi pastikan para wanita janganlah berdiri hingga lelaki benar-benar sudah berdiri. Demikian, Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan bab baru ya Bu ya. Bab baru atau subjudul baru, man ahaqqu bil imamah. Siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Boleh nggak wanita jadi imam? Boleh, sesama wanita. Posisinya di mana? Posisinya di soft paling depan di tengah. Itu kalau wanita. Di sini dibahas laki-laki. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ah sawa fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrah sawa faqdamuhum silman, wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi, wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi. Monggo Ibu, yang keras nih. Barakallahu fiik. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, dia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imamnya kaum itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Si fulan A 30 juz, si fulan B 20 juz hafalannya, maka yang lebih berhak si fulan A yang 30 juz. Ini kriteria menjadi imam, ketentuannya yang paling banyak hafalannya. Dan ini sudah otomatis ya, maksudnya bacaannya juga bagus, dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, dan dengan aturan bacaan. Jadi bukan itu hafalannya banyak tuh, terus gimana bacanya, grodal-gradul. Nah, kan kata Nabi yang paling banyak hafalan, ya nggak apa-apa lah meskipun grodal-gradul, keliru, bukan begitu.
Jadi yang dimaksud paling banyak hafalannya sudah otomatis bacaannya bagus. Kalau di dalam hafalan Quran sama, maka yang paling paham tentang sunnah. Sama nih 30 juz sama ya hafalannya 30 juz. Ya sudah, di antara si fulan A dan si fulan B yang sama-sama 30 juz, mana yang paling paham tentang syariat? Mana yang paling paham tentang sunnah? Misalnya si fulan A, maka si fulan A yang lebih berhak. Atau si fulan B ternyata yang paling paham tentang sunnah, maka si fulan B yang lebih berhak. Nah, ternyata di dalam pemahaman sunnah juga sama-sama 30 juz, keilmuannya juga sama. Gimana ini? Siapa yang lebih berhak? Kata Nabi, siapa di antara mereka yang lebih dahulu hijrah dari Mekah ke Madinah? Loh, ternyata di dalam bab hijrah juga sama-sama 30 juz, sama-sama paham tentang sunnah. Kemudian hijrahnya juga bareng, malah pakai onta berjejer. Intinya bareng. Gimana kalau begitu? Kata Nabi, siapa di antara mereka yang lebih dulu masuk Islam? Jadi ini kriteria siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam, urutannya demikian. Coba ibu perhatikan hadis ini, apakah Nabi menyatakan siapa yang paling tua umurnya? Begitu? Enggak ada. Kenapa dalam prakteknya pada sebagian kaum demikian? Yang jadi imam itu yang paling sepuh umurnya, itu yang paling ompong tuh. Wah, dijadikan imam soalnya paling sepuh. Enggak ada paling sepuh. Yang pertama paling banyak hafalannya dan seterusnya. Nah, kemudian kelanjutan hadis ini, janganlah seseorang menjadi imam di daerah yang bukan kekuasaannya. Misalnya ini Masjid Al-Amin sudah ada imamnya. Misalnya ada imam Masjid Ibrahim datang ke Al-Amin sini, kemudian dia maju, oh saya kan imam, kemudian dia maju, nggak boleh. Kenapa? Karena bukan wilayah kekuasaannya, istilahnya bukan wilayah kekuasaannya, ya. Atau misalnya Syekh Sudes Hafizahullah Ta'ala datang ke Al-Amin, apakah kemudian saya loh imam Masjidil Haram, saya maju, apa begitu? Tidak boleh. Baru boleh kalau dipersilahkan. Jadi tidak boleh seseorang menjadi imam di daerah yang bukan kekuasaannya atau dia memiliki kekuasaan. Dari sini juga semakna ibu. Biasanya ada di suatu daerah ya, budayanya begini. Di ruang tamu itu ada sofa, di mana sofa itu dikenal untuk tuan rumah. Kalau sofa itu di posisi situ dikenal untuk tuan rumah, jangan sampai tamu menempati situ. Di sini ada nggak budaya seperti itu? Oh ada ya. Kalau ada berarti ya seperti itu. Jadi jangan sampai menempati tempat duduk yang budaya memandang itu khusus punya tuan rumah, maka jangan ditempatin. Ya. Boleh kalau diizinkan, sama seperti ini. Menjadi imam di tempat lain boleh kalau diizinkan. Nah ini sudah kita sebutkan sekalian ya. Jadi janganlah duduk di rumah seseorang ya, di mana tempat itu tempat khusus kecuali dengan izinnya. Baik, ini penting sekali karena kadang-kadang ada orang merasa saya loh hafalannya banyak. Ini kan masjid ini musola kayaknya yang mondok nggak ada dah.
Jadi hafalannya ya bisa diperkirakan paling berapa sih? Saya lo alumni pesantren, hafalan Quran saya banyak. Saya langsung maju misalnya begitu. Boleh? Enggak boleh. Janganlah seseorang menjadi imam di daerah orang lain kecuali dengan izinnya. Baik, kita lanjutkan. Wa fi hadzal hadits anna sahibad dar wal imam ar-ratib wa nahwahuma ahaqqu bil imamah min ghairihima illa ayyadana lahu. Jadi dari hadis ini menunjukkan pemilik rumah atau imam rawatib di suatu masjid itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lainnya, kecuali kalau keduanya mengizinkan. Tuan rumah mengizinkan, monggo tempatin sini nggak apa-apa, silahkan. Atau imam rawatib mempersilahkan, monggo panjenengan jadi imam saja, silahkan. Baik, selesai. Sekarang subjudul baru, Imamus Sobi. Apa artinya, Bu? Imamus Sobi artinya apa, Bu? Hah? Anak kecil jadi imam atau keimaman anak kecil. Tentang anak kecil yang menjadi imam. Tentang anak kecil yang menjadi imam. Anak kecil di sini maksudnya gimana? Belum balik? Iya, belum balik, Ibu. Iya, belum balik. Ibu masih semangat, Bu? Yang jawab cuma 3 orang. Ibu masih semangat, Bu? Oh iya ya, Masya Allah. Semuanya bawa buku? Alhamdulillah. Kalau petani bawa cangkul, kalau nelayan bawa jala, kalau tentara bawa senapan senjata, kalau tolabul ilmi bawa kitab, kalau tolabul ilmi gak bawa kitab, ngantuk. Baik. An Amr bin Salamah qala lamma kanat waq'atu ahli al-fatah badara kullu qaumin bi islamihim wa badara abi qaumi bi islamihim falamma qadima qala ji'tukum wallahi min indi nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan faqala sallu salata kada fi hini kada وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. Monggo Ibu. Enam atau 7 tahun usianya. Baik, ini hadis Amr bin Salamah, Amru bin Salamah. Apa bedanya Umar dengan Amar? Apa bedanya Umar dan Amr? Kalau Amr pakai wawu, ya Amru. Kalau Umar enggak ada wawu. Jadi kalau enggak ada wawunya itu bacanya Umar.
Kalau ada wawunya bacanya Amr, Amru gitu ya. Baik. Amr bin Salamah ini menuturkan zaman-zaman Fatuhu Makkah. Fatuh Makkah, ditaklukannya kota Makkah. Setelah sekian lama Nabi dan para sahabatnya keluar meninggalkan Makkah karena di Makkah ditindas, diniaya, disakiti, dibunuh, dizolimi dan seterusnya. Jadi mau tak mau Makkah ditinggalkan. Hijrah kemana? Hijrah kemana? Hijrah kemana? Ya saya tahu ibu mau jawab Madinah, cuma saya pengen tahu ibu ngantuk apa enggak. Gitu loh, saya sudah tahu ibu jawab Madinah. Kemana ibu? Madinah, berarti nggak ngantuk ya bu. Nah setelah berapa tahun di Madinah bisa menaklukkan Mekah? Setelah berapa tahun? 8 tahun. Setelah 8 tahun berada di Madinah, bisa menaklukkan kembali kota Mekah. Pertanyaannya, menaklukkan kota Mekah setelah sebelumnya terusir dengan segala kemudahan apa dengan peperangan dahsyat? Enggak, dengan segala kemudahan. Dengan segala kemudahan menaklukkan kota Mekah, ada perlawanan-perlawanan kecil yang tidak berarti. Karena kaum muslimin sangat berwibawa, sangat hebat, sangat disegani. Sebelumnya terusir, kini menaklukkan kembali. Ketika itu masuk Islamlah Abu Sofyan. Masuk Islam pula bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah. Jadi pada masuk Islam, pada masuk Islam, pada masuk Islam dalam jumlah besar. Nah, ketika Abu Sofyan masuk Islam, itu sengaja Abu Sofyan diberdirikan di tempat yang bisa melihat kaum muslimin berbondong-bondong datang. Dan Abu Sofyan pada mengenalinya. Kenapa pada mengenalinya? Karena memang aslinya orang Mekah. Ada orang yang tidak dikenal, yaitu orang Madinah. Nah, yang tidak dikenal ini mengatakan kepada Abu Sofyan, "Hei Abu Sofyan, al-yawm yaumul malhamah." Abu Sofyan, hari ini hari balas dendam. Malhamah kan laham, daging. Artinya hari ini hari pembunuhan, hari balas dendam. Abu Sofyan ketakutan. Abu Sofyan mengatakan kepada Abbas, "Gimana nih Abbas nih? Gimana nih? Mereka mau membunuh kaumnya sendiri toh. Gimana ini?" Kemudian disampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Oh enggak, al-yawm yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Enggak ada balas dendam, enggak ada balas dendam. Adapun tadi sahabat yang mengatakan al-yawm yaumul malhamah, yaitu dari sisi psikisnya ibu. Dari sisi psikisnya, karena mangkel, dianiaya, disakiti, diusir. Sekarang kaum muslimin di atas angin. Abu Sofyan, al-yawm yaumul malhamah. Hari ini hari daging, hari balas dendam. Ketakutan Abu Sofyan. Nabi ngadem-ngademin, la. Al-yawm yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Jadi Abu Sofyan melihat kaum muslimin banyak sekali, dan ketika itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, Amr bin Salamah di sini menceritakan ketika Fatuh Makkah, setiap kaum bersegera masuk Islam, termasuk ayahku. Siapa ayahnya? Amr bin Salamah, ayahnya siapa? Ya Salamah toh bu. Iya ibu ditanya, ibu gak konsen ini. Amr bin Salamah, iya ayahnya berarti Salamah. Amr bin Salamah menuturkan, ayahku mendahului kaumku masuk Islam. Jadi ayahnya termasuk yang dahulu sebelum kaumnya. Nah, ayah datang mengatakan kepada kaumnya, wallahi, saya datang dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau bersabda, sholatlah kalian ketika waktu begini-begini berarti zuhur, sholatlah kalian ketika waktunya begini-begini berarti asar, dan seterusnya, sebagaimana yang dia dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah datang waktu sholat, Nabi memerintahkan agar seseorang di antara kita adzan. Lalu nanti yang menjadi imam, kata Nabi nih, yang menjadi imam yang paling banyak Al-Qur'annya, artinya yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka orang pada tolah-toleh, siapa yang paling banyak Qur'annya ya, siapa tolah-toleh kanan kiri depan belakang, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ternyata diketahui yang paling banyak Qur'annya adalah Amr bin Salamah. Dia paling banyak Qur'annya, makanya dia ditunjuk jadi imam. Umurnya baru berapa? 6 tahun atau 7 tahun. Kalau konteks sekolah sekarang, 6 tahun 7 tahun kelas berapa? Kelas 1, Ibu. Kelas 1 SD itu jadi imam. Soalnya hafalannya paling banyak. Amr bin Salamah menuturkan, dari mana aku dapat hafalan Quran banyak? Dari mana? Dari musafir-musafir yang datang, aku gunakan kesempatan untuk belajar dari mereka. Ajari aku dong. Jadi musafir-musafir yang datang. Allahu Akbar. Semangatnya berislam begitu. Allahu Akbar. Baik, terkait dengan tema kita yang mana? Anak kecil menjadi imam. Jadi kalau ibu mendengar, loh imamnya anak kecil, piye iki, memang gak ada orang tua apa? Dia yang keliru. Yang menjadi imam bukan orang tua, tapi yang paling banyak Qur'annya meskipun masih kecil, meskipun belum balik. Meskipun masih kecil, meskipun belum balik. Ibu rahimakumullah, dalam riwayat yang lain tentang Amr bin Salamah yang menjadi imam, mau dibacakan apa enggak, Bu? Mau. Amr bin Salamah kita baca enggak dari awal? Enggak, karena kalau dari awal sama dengan yang kita bacakan barusan. Tetapi di riwayat yang lain ada tambahan. Wa huwa yusalli wa kana yalbasu burdah aw qisa aswad murabba'an wa huwa yusalli fa kullama sajada in hasarat wa rafa'at ila a'alil badan fatan kashifu auratuhu faqalat imra'atun min qaumihi ala tahudura anna istaqaribikum ay auratahu fashtara lahu qamisan wa huwa thawbun mahid bikum maini ghairu mufarraj yulbasu tahta thiyab. Amr bin Salamah, anak kecil yang 6 atau 7 tahun ini, pakaiannya itu seadanya. Ditunjuk jadi imam, pakaiannya seadanya, warnanya hitam. Ketika dia bergerak ruku dan sujud, pakaian terangkat ke atas. Maka ketika sujud auratnya kelihatan. Ketika sujud auratnya kelihatan. Setelah selesai ada seorang emak-emak bilang ke kaum laki-laki, "Mbok yao, imamnya dikasih pakaian biar auratnya tidak kelihatan." Yang ngomong siapa? Emak-emak. Kan biasanya tanggapan emak-emak ya Bu ya. Iya Bu ya. Emak-emak itu kalau ada apa itu tanggap sekali, paling cepat. Makanya kepanitiaan itu kalau ada emak-emak beres Ibu. Iya. Cepat. Jadi emak-emak ngasih masukan, "Bu yao, imamnya dikasih pakaian biar auratnya tidak kelihatan." Akhirnya mereka membelikan baju untuk dia, baju dengan 2 lengan,
tetapi tidak ada celahnya. Tidak ada celahnya artinya tidak ada sleting depan belakang, makanya dari bawah berlengan. Dan Amr mengatakan itu baju yang sangat saya sukai. Dia suka sekali dengan baju pemberian yang baru, sebagaimana anak kecil kalau dikasih baru senang. Baik, jadi ini menunjukkan yang tadi saya sampaikan. Apakah setiap orang pada zaman Nabi mengenakan pakaian yang wajar dan normal? Tidak, Ibu. Ya, pakaian yang wajar dan normal itu dua helai. Satu sebagai sarung, satu sebagai selendang atas, tutupi dua bahu. Kata Nabi SAW, kalau tidak punya dua kain, cara mengenakan kainnya berarti kan cuma satu helai. Setting biar kedua pundaknya tertutup. Setting biar kedua pundaknya ditutup dan kedua ujungnya diikat di tengah-tengah. Nah, kira-kira bagian bawahnya jauh di atas betis apa tidak? Jauh, Ibu. Jauh. Itu semacam itu yang memang pakaiannya terbatas, orang-orang miskin seperti itu. Iya. Jadi tidak semua orang memiliki baju yang wajar. Ada yang cuma satu helai dan memang cuma satu helai yang dipakai itu terus. Ibu untuk tidur sendiri, olahraga sendiri, untuk masak sendiri, ya. Ada 3 tamu pertama, tamu kedua, tamu ketiga bajunya ganti. Banyak sekali, ya. Zaman sahabat awal-awal Ibu, awal-awal itu para sahabat itu miskin-miskin. Awal-awal itu para sahabat itu miskin-miskin. Para sahabat itu baru merasakan adanya permadani, karpet, adanya pakaian-pakaian dalam jumlah yang banyak. Itu kurang lebih setelah 7 Hijrah. Setelah 7 Hijrah. Setelah perang apa, Ibu? 7 Hijrah. Perang apa? Perang apa? Ini saya nanya benar-benar, saya lagi blank ini. Iya. Setelah perang apa? 7 Hijrah. Pas sahabat Abu Hurairah masuk Islam. Perang apa? Nah, tunggu 1 menit. Perang apa? Hah? Saya lagi blank, benar lagi blank. Lagi blank. Maka butuh dibantu Ibu. Perang apa? Hah? Ibu tanya ai gitu loh, Bu. 7 Hijrah perang apa gitu? Khaybar. Jadi para sahabat itu baru merasakan harta banyak berlimpah gitu ya. Dan mereka yang di Madinah yang kebun-kebunnya dipinjami oleh orang-orang Ansor pada dikembalikan karena mendapatkan tanah-tanah bagian sendiri, milik sendiri. Jadi pada perang Khaybar itu terasa ada harta yang cukup berlimpah. Sebelumnya para sahabat itu sederhana sekali, Bu. Sederhana sekali. Nah, baik, kemudian sekarang ditambah lagi tak, Bu? Tambah lagi apa cukup? Tambah lagi? Ya. Mau bilang enggak enak nanti dikira capek gitu ya. Ya wis iya gitu aja. Satu lagi ya, Bu. Iktida'ul muqtarid bil muntafil wa aksuhu. Orang yang sholat wajib bermakmum dengan orang yang sholat sunnah atau kebalikannya. Orang yang sholat wajib bermakmum kepada imam yang sholatnya sunnah atau kebalikannya. Imamnya wajib, makmumnya sunnah. Ini subjudulnya. An Jabir
anna Mu'adz ibn Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u faya ummu qaumahu. Silakan. Mu'adz bin Jabal. Ibu tahu Mu'adz bin Jabal? Kenal apa enggak? Ya enggak kenal lah, kapan kenalannya? Ya, tapi kan tahu dari sirah. Mu'adz bin Jabal itu, Mu'adz bin Jabal itu orang yang sangat semangat bermajelis ilmu. Nabi bermajelis ilmu selalu dijumpai Mu'adz bin Jabal. Sampai Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, aku mencintai kamu karena Allah. Jadi Nabi memberikan apresiasi atas semangatnya Mu'adz bin Jabal jadi ahli majelis ilmu. Sampai Nabi beri apresiasi. Memang pendidikan Nabi, Ibu, Ibu boleh catat. Segera mengevaluasi suatu kesalahan sebagaimana segera memberi apresiasi atas suatu prestasi. Itu pendidikan Nabi. Segera mengevaluasi atas suatu kesalahan sebagaimana segera memberi apresiasi atas suatu prestasi, kelebihan. Nabi kalau melihat sesuatu yang tidak pas langsung menegur, bukan ditunda-tunda. Melihat tidak pas langsung menegur. Tetapi kalau melihat suatu prestasi langsung memberikan apresiasi. Dalam hal ini Mu'adz bin Jabal diketahui selalu hadir, maka Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, uhibbuka fillah." Ibu rahimakumullah, Mu'adz bin Jabal itu diantara para sahabat yang memiliki keutamaan tertentu. Kalau yang paling lembut dari kalangan umat Nabi siapa? Kata Nabi Abu Bakar. Yang paling kencang di dalam agama siapa? Umar. Yang paling tegas. Yang paling malu siapa? Utsman. Yang paling adil di dalam memutuskan, Ali. Kemudian yang paling paham warisan ilmu faraid, Zaid bin Thabit. Yang paling tahu halal haram, Mu'adz bin Jabal. Setiap umat ada orang kepercayaannya, kata Nabi. Dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal termasuk yang disebut oleh Nabi dalam satu hadis itu. Yang paling lembut Abu Bakar As-Siddiq. Dari umatku yang paling tegas di dalam bab agama Umar bin Khattab. Yang paling malu Utsman bin Affan. Yang paling kuat di dalam memutuskan Ali. Yang paling paham dalam masalah faraid Zaid bin Thabit. Dan yang paling tahu halal haram Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, Ibu, itu pernah diboikot oleh Nabi. Diboikot apanya? Diboikot hartanya. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal itu banyak utang, Ibu. Kira-kira buat apa? Banyak utang buat shopping. Buat apa, Bu? Mu'adz bin Jabal itu banyak utang untuk urusan sosial. Bagi-bagi. Utang bagi-bagi. Itu Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika si piutangnya nagih dan Mu'adz bin Jabal gak punya duit. Yang si piutangnya siapa? Si piutangnya orang-orang Yahudi. Nagih, Mu'adz gak ada duit. Kata Nabi, Nabi memutuskan hartanya Mu'adz bin Jabal diboikot. Gak boleh dia gunakan kecuali dijual untuk bayar hutang. Nah itu, Bu. Jadi utangnya untuk
urusan sosial. Allahu Akbar. Ini Mu'adz bin Jabal. Ibu utangnya buat apa, Bu? Nggak punya utang ya, Bu ya. Baik, Mu'adz bin Jabal suatu ketika sholat bersama Nabi. Jadi Mu'adz bin Jabal makmum dengan imam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat apa? Isya. Setelah selesai berjamaah bersama Nabi, Mu'adz bin Jabal pulang dan kaumnya belum sholat. Mu'adz bin Jabal sebagai pimpinan kaum nyolati untuk mereka, sholat untuk mereka jadi imam. Baik Ibu, jadi Mu'adz bin Jabal sholat berapa kali? 2 kali. Yang pertama bermakmum dengan Nabi, yang kedua menjadi imam untuk kaumnya. Jadi sholat isya 2 kali. Sholat isya kok 2 kali? Iya, yang pertama dihukumi sholat isya wajib. Kok ngulangi? Nah, ngulangi hukumnya sunnah. Sehingga ini merupakan dalil makmumnya wajib, imamnya sunnah. Boleh? Boleh. Ini dalilnya. Imamnya sunnah, makmumnya wajib, itu boleh. Ini saja dulu Ibu, satu aja. Ada yang mau disampaikan? Wonten? Oke, silakan yang keras ya. Minta tolong yang depan ngulangi, gimana yang keras? Hajatan gimana Ibu? Hajatan naruh kotak uang. Jadi di tempat tamu-tamu datang ditaruh kotak uang, gitu. Gimana ini? Oh gitu Ibu. Ada orang mengadakan walimatul urs, ngundang biar datang. Mereka diundang untuk apa? Mereka diundang untuk makan-makan. Jadi walimatul urs, undangan itu diundang untuk makan-makan. Karena yang mengundang mau mengumumkan, ini putra-putriku sudah nikah. Kan tujuan walimatul urs kan untuk mengumumkan. Kemudian makan-makan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mengundang menaruh kotak di depannya, janganlah. Jangan, itu namanya meminta. Diundang dipalak. Jangan. Beda begini Bu, beda. Yang naruh kotak bukan si sohibul hajat, tapi yang naruh kotak kawannya karena pengertian. Wah, ini yang punya hajat ini biar terbantu. Taruhin kotak di sini. Jadi bukan dari siapa? Sahibul hajat. Ayo yang datang monggo, yang mau memberikan hadiah apa monggo gitu. Ya, kalau bukan dari sahibul hajat silakan saja Bu. Tapi kalau datangnya dari sahibul hajat jangan Ibu. Karena sahibul hajat ngundang itu untuk mereka makan-makan dan mendoakan. Kalau di kampung-kampung malah parah Ibu. Kalau di kampung-kampung itu orang datang kemana dicatat. Nanti kemudian ketika dia punya hajatan, nagih. Kalau begitu kan akadnya langsung dari awal yang jelas. Ini ngutangin kan gitu Bu. Tapi yang terjadi nggak ada akad itu. Kemudian ketika nggak gantian marah bertengkar gitu Bu. Iya, jadi mesti dipahami walimatul urs itu sahibul hajat undang agar tamunya datang untuk makan gitu ya. Nah, untuk yang diundang kalau mau ngasih hadiah, masya Allah silahkan. Tahabu, saling memberi hadiah lah kalian.
niscaya bertambah cinta. Jadi pengantin baru dikasih hadiah kan senang sekali, silakan saja. Tapi tadi kan pertanyaannya sohibul hajah naruh kotak gitu. Yang diundang membawa ya sangat bagus sekali, suatu keutamaan. Nah, iya, suatu keutamaan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dari tutur kata dan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.